Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Nah, jadi hidup ini adalah panggung sandiwara. Sekarang bos lagi jadi peran terlilit utang. Mana aktingnya? Akting mulai. Nah, bos nggak menjiwai kata sutradaranya Allah. Cut. Mana bos wajah kelilit utang bos? Atau wajah jatuh tempo bayar kontrakan bos? Kayak begitu. Tapi kan kita nafsu. Nginget-inget masa lalu atau inget-inget yang udah berlalu atau inget-inget dulu pada saat kita punya uang. Nggak boleh, nanti pasti berlalu. Jadi ini hanya cuman panggung sandiwara dan hanya senda gurau dan permainan kalau di Al-Quran. Jadi dibawa nyantai aja. Betul. Kita kan enggak dibawa serius sampai ribut, nyalain istri nyalain suami, atau kita nyalain keadaan, atau kita Papa sih dulu terlalu baik, Pak. Betul itu. Papa terlalu baik, Pak. Sekarang coba Pak rasain, Pak. Ya Allah. Jadi ya ini kita, kebaikan kita yang dulu nggak ada nilai positifnya, dalam arti kata nggak ada pahalanya. Kenapa? Kan udah diungkit lagi. Berarti bupati wali kota dikontak nggak susah juga, nggak apa-apa, nggak ngundang, biarin aja. Iya. Jadi Gubernur iya, jadi intinya nih bos, ilmunya kalau di Jawa namanya legowo. Kalau di Indonesia ini namanya harus lapang dada. Nah kita suka nggak lapang dada. Iya. Kita kadang nggak legowo. Jadi kita bilang sama suami kita, Papa sih dulu baik banget sama orang. Giliran kita, siapa yang mau nolong kita, Pak? Iya. Padahal kata Allah, saya dong. Mana gua disebut-sebut nih, gua Allah. Kita selalu ngomongnya, siapa Pak yang nolong kita Pak kalau udah begini Pak? Harusnya kita jangan gitu. Jadi kata Allah, berprasangka baiklah kepada aku. Ya pastilah Allah yang nolong. Nanti Allah gerakin hatinya si A si B. Ketemulah kita di Indomaret, ketemulah kita di Alfamaret. Bos, gimana lo di mana sekarang? Ketemu di Indomaret, bos. Akhirnya kita ketemu. Bos, pegang perusahaan gue deh, bos. Lo gue jadiin direktur, kalau gue gaji 200 juta cukup gak bos sebulan? Cukup, gue lagi perlu nih. Bisa gak gaji gue ambil dulu 45 juta buat bayar kosan anak gue? Boleh, bikinin nama dia cek. Nih, gaji lo dibayar di muka. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Lo cerita yang utang 20 miliar bisa lunas. Megang peternakan sapi di Bogor. Ketemunya di bandara. Iya. Dia lagi nggak sengaja, teman SD-nya dia. Coba lu cerita. Iya, cerita sejenis yang diceritakan Pak Haji tadi. Dan itu bisa jadi terjadi pada Bapak dan Jadi, Ibu. Beliau ini terpuruk punya hutang 20 miliar. Punya satu-satunya Mobil. Akhirnya dia Datang punya ke kiai. punya ustadznya, konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Punya mobil, jual mobil. Mobilnya laku 200 juta. 200 juta. Kasihkan ke Anak yatim. Kasih 5 juta dia. Nih buat lo pegangan. Kasih 5 juta. Jadi ke anak yatim 195. Nggak tahu mau kemana. 5 juta. 5 juta ini untuk jalan-jalan. Suruh jalan-jalan. Refreshing. Kalau Pak Haji nyuruh Pak Marco refreshing ke luar negeri. Ini kiainya kasih 5 juta. Refreshing. Kamu refreshing. Terserah kemana. Nggak tahu dia nuju ke bandara. Di bandara Linglong belum di tiket. Belum tiket. Lagi bolak-balik Linglong. Ketemu Teman sama SD. teman SD-nya. Ngobrol seperti sampaikan Pak Haji tadi. Di mana kamu sekarang? Nah, terjadi obrolan panjang. Udah suruh Pegang peternakannya di Bogor. Sapi, di Bogor. Peternakan sapi. Ternak.
dia mau ke Amerika. Temennya SD ini terbang ke Amerika dengan perjalanan waktu, hasilnya dia ngambil hasil dong dari ngelola itu Sapi. tapi dia atas gajinya, atas manajemennya, bagi hasil dia Kalian sudah buat ngambil, nyicil utang itu. nyicil untuk nyicil Utang yang 20 utangnya miliar. yang 20 miliar. 20 miliarnya lunas, kontaklah Ke dia ownernya. ke ownernya, ke kawannya. Ini gimana ini gak pernah ditengok sapinya, perusahaannya ini sudah besar, mengembang terus, alhamdulillah. Gimana? Ya udah, kelola aja. Terus ini ya udah untuk lo. Untuk lo aja Kasihkan. dikasih. Sekarang jadi peternakan sapi terbesar di Jawa Barat. Arah mau ke Sukabumi tuh. Ya tahu. Ya Tahu, itu Pak. punya dia. Tahu Ciutara. Iya. Ya. Itu kalau itu Ceritanya utang 20 begini. miliar. Sama kayak Bapak. Nanti ketemu teman. Lah si bos. Lu bos. Gue pegang perusahaan gue. Gue kasih 200 juta. Lama-lama tak jadi milik Bapak perusahaannya. Akhirnya bisa diwarisin ke anak-anak Bapak semua. Nomor 1, 2, 3, 4. Ada yang jadi direktur. Ada yang jadi GM. Jadi wow besar. Bisa. Amin. Bos, kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak mungkin, bos. Iya. Asal sifat 18-nya jangan ada dulu, karena itu sifat busuk. Kenapa sifat busuk? Karena itu sifat setan yang nggak ada di Al-Quran. Kalau sampai satu aja ada di kita, di hati, rusaklah semuanya. Seperti hadis Nabi, ulangi lagi, biar dia peka. Nggak apa-apa. Iya, diulangi lagi. Jadi ini karena penting, maka Pak Haji selalu suruh ngulang-ngulang gitu Pak. Penting untuk kita hayati agar tidak ada di kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa, ingat, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Jadi harus benar-benar kita jaga. Jadi hati Bapak sama Ibu kalau bisa dijaga deh tuh. Jangan ada 18. Ke siapapun ring 1. Ke pasangan hidup, ke anak, adik ipar, kakak. Sudah dibagiin Pak. Ya. Lewat WA ada dipoto kan di situ ada. Kan saya foto. Ya. Waktu awal-awal pertama datang. Ya. Saya bagiin ke kakak saya, ke bu mertua saya, ke anak-anak saya semua. Iya. Ininya, Ini dibagiin. Iya. sifat 18. Udah dibagiin baca ke kakak saya, ke adik saya. Iya. Bagiin waktu pertama datang itu langsung saya foto, foto langsung Ke saya bagiin. istri nggak dibagiin? Wow, kan ikut. Kan ikut. Kan di grup juga ada, selain dikasih juga di grup juga kan ada terbaca semua. Gitu. Tapi tetap aja pada saat pelaksanaannya. Iya Pak, karena itu yang menghancurkan. Bapak udah sholat nih, taubat. Iya. Bapak udah baca Quran 12 juz. Itu bisa 0. Iya. Misalkan Bapak sholat taubat, nilainya 1000. Bapak min 1 karena jengkel. Iya. Berarti kan min 1 kali 1000 berapa? Min 1000. Bukan 0, min 1000. Bapak baca Quran 12 juz, bisa tuh. Alhamdulillah nilainya taruhlah 1000. Nah ada sifat Bapak yang jelek 2. 2 bukan min 2. Min 2 kali 1000. Min 2000. Sampai begitu tuh bos. Jadi modal yang ada kegerus. Bukannya nambah. Nah saya maunya nambah. Mulai kapan nih Pak Haji berdua nih? Nah kalau bisa mulai dari sekarang pulang dari sini. Berarti setan di badan gue banyak dong. Setuju. Keluarin Pak setannya. Dalam bentuk apa? Bapak pernah datang ke orang pintar. Minta dong doa asihan. Minta dong doa biar orang pemikat dong. Nah, minta dong doa ini dong. Nanti dikeluarin dulu. Supaya rezeki yang mau masuk utuh. Contohnya Pak Haji, musang. Jadi di badan Bapak saya lihat ada musangnya. Jadi kalau Bapak miara ayam, di kandang ada musang, ayam saya bilang, ayam masuk. Nggak mau, takut. Jadi jangankan ayamnya, telurnya dimakan sama musang. Anak ayamnya dimakan, udah terakhir
induknya dimakan sama Musa. Jadi kalau gue lihat Pak, lu berdua yang diganggu ekonominya dulu nih sama setan. Sama hodam lu. Nanti habis ekonomi yang diganggu apa? Rumah tangga. Meningkat. Mana mungkin Pak Haji, emang begitu setan. Karena dia kan punya moto. Cari mahkota yang paling tertinggi. Apa tuh? Memisahkan dua orang manusia lawan jenis dalam perpecahan rumah tangga. Awalnya apa? Nggak bakal cerai dulu, ekonomi dulu bos. Ekonomi dulu, lama-lama keharmonisannya, lama-lama pisah. Nah gue nggak mau lo sampai pisah berdua. Caranya, ya sekarang kan lagi diganggu nih ekonominya. Makanya lo harus harmonis. Ji, kalau gue harmonis sama bini gue, apa setan lari? Kocar kacir bos. Karena yang bisa ngusir setan cuma satu, harmonis. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.